Atas permintaan netizen dan teman-teman serta masyarakat luas, kami akan analisis bagaimana penelitian seorang Tifauzia Tiasuma dalam bukunya yang ada di Jokowi White Paper. Sang peneliti artefak, katanya dia adalah peneliti artefak, seorang neuropolitika katanya. Karena jurusan tersebut juga masih dicari-cari oleh semua orang. Ada di mana jurusan itu berada? Mari kita simak analisis kami berikut ini. Ini adalah sebuah analisis, ya. Bisa saja analisis kami berbeda dengan analisis yang lain. Silakan. Ini hanya analisis berbasis kajian ataupun step-step tahapan yang ilmiah. Teman-teman netizen banyak meminta kami untuk menganalisis bagaimana sih cara berpikir 3 orang, ya, paling tidak 2 orang terakhir ini, ya, yaitu Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Kalau Rismond kan sudah berubah pikiran, ya, jadi tidak perlu lagi kita cermati bagaimana cara berpikirnya ketika membuat buku Jokowi White Paper yang seperti ini, ya, buku ini. Nah, ini adalah pemberian teman ketika itu. Siapa ya namanya? Michael Sinaga ketika itu diberikan gratis untuk kita analisis. Kita buka dulu buku ini untuk teman-teman dan netizen bisa menyimaknya, ya, karena sudah seringkali meminta kami bagaimana sih sebenarnya, apalagi sekarang mulai terbuka nih. Tifauzia Tiasuma yang katanya dia mengatakan, ya, menggunakan buku rujukannya itu kitab Firasat, ya, yang ada itu adalah terkenal di tahun 1200-an, ya. Artinya sudah 1000 tahun yang lalu, ya. 1000 tahun yang lalu. Dalam sebuah kajian ilmiah itu rule of thumb-nya, ya. Kalau untuk disertasi saja itu harus menggunakan 5 tahun terakhir, ya. Pendapat-pendapat yang 5 tahun terakhir, ya. Kalau buku mungkin bisalah 10-20 tahun yang lalu, ya. Atau bahkan 30 tahun yang lalu, mungkin kalau masih untuk dijadikan sebagai grand theory, ya. Tetapi sebagai rujukan harus yang 5 tahun terakhir. Itu disertasi. Skripsi saja sekarang 10 tahun terakhir, ya. Bedakan grand theory dengan rujukan. Kalau rujukan-rujukan itu harus 5 tahun terakhir bagi disertasi, ya, sekelas disertasi, dan 10 tahun terakhir untuk sekelas skripsi. Artinya ilmu itu harus update, ya, karena eranya sudah jauh, ya, jauh sekali, nggak boleh lagi digunakan karena sudah tidak update lagi, ya, pasti berbeda cara berpikirnya, ya. Nah, seperti itu. Oke lah, kalau Dr. Tifa yang dikenal dengan Tifauzia Tiasuma ini menggunakan buku kitab Firasat yang itu muncul sekitar tahun 1200, ya sudahlah, kita tidak begitu gubris dulu, ya. Kita buka aja dari tulisan beliau ini, ya. Ini tulisannya, ya. Ini. Nah, ini ada di halaman pertama. Kita lihat dulu tentang dia mengutip pendapat ahli, gitu, ya. Ada misalnya contoh, ya, contoh aja dia klaim misalnya Rosin dan Rosman 2001, ya. Nah, ternyata di daftar pustaka itu tidak ada dituliskan si Rosin dan Rosman ini, ya, 2001. Atau kita lihat lagi di halaman berikutnya, halaman berapa ini, ya? 592, ya. Ada ditulis di sini Yonelinas et al. 2019. Dan di sini juga apa tadi ini, ya? Si Yonelinas et al. 2019 pun tidak ada, ya. Ini masih berbasis, kita acak aja dulu, ya, melihat daftar pustakanya ini. Jadi nggak nyambung, ditulisin semua di sini. Kalau ini sebuah penelitian atau karya ilmiah, ini 100%, ya, kami katakan sudah reject. Karena apa yang dikutip di sini tidak dituliskan di daftar pustaka. Itu sudah salah fatal, ya.
Semua dikutip di sini. Ada lagi Ledoux and Pine 2016. Ada lagi Osner dan Gross 2017. Tetapi di daftar pustaka tidak ada sama sekali. Ya, nama-nama tersebut yang dikutipnya ini tidak ada ya. Jadi aneh ini ya, keanehan, bukan keanehan ya. Gagal total sebagai sebuah kajian ilmiah ya. Tulisan ilmiah ini gagal total ya. Christian Kiss and Fowler 2015. Tidak ada. Semua sini ini belum semua kami sampaikan ya. Banyak di sini ditulisnya tentang ketika wajah menjadi dokumen. Analisis facial action coding system atas krisis otentisitas ijazah Jokowi. Nah, ini juga nggak jelas makna daripada subjudulnya ya. Tetapi oke lah, judul terserah. Tetapi nama-nama ini tidak ada sama sekali di daftar pustaka. Apakah hanya ditulis saja? Benarkah dikutip? Atau pengutipannya salah? Atau bagaimana, kita tak tahu ini ya. Apakah asal-asal aja ditulis-tulis di situ ya. Nah, ini sering terjadi ketika kami mengoreksi salah ya, misalnya mahasiswa yang S1 saja yang begini, ini sudah fail ya. Kalau S2 ini wah udah gawat nih kalau seorang S2 begini menulis. Ada tulisan mengutip pendapat ahli tetapi tidak ada di daftar pustaka. Wah, ini gawat orang seperti ini kalau di S2. Apalagi di S3 ya sudah selesai ya. Dan kutipannya tahunnya juga nggak boleh terlalu lama ya. 5 tahun kalau S3, 10 tahun untuk S1. Nah, ini sudah tidak, dari sini saja sudah fail sebagai sebuah kajian ya, kajian ilmiah. Apalagi tadi rujukannya buku yang 1000 tahun lalu ya. Kalau grand theory oke lah, tapi di sini tidak ada dalam tulisan dia ini, dia menggunakan grand theory apa, nggak jelas. Tidak ada diinformasikan ya. Nah, jadi ini kami pastikan kalau berbasis dari analisis kami, ini bukan kajian ilmiah ya. Bukan, sama sekali. Nah, oke, kita tambah lagi ya. Lanjut mengenai yang disampaikannya itu bahwa 92% atau berapa persen itu ya ijazah atau foto tersebut adalah apa ya, palsu gitu ya, tidak sesuai. Nah, kita lihat aja kesimpulan dari tulisannya Tifa Uzia Tia Sumaini Tifa ini ya. Kesimpulan 1, terdapat ini di halaman 697 ya. Kesimpulan dia tuliskan di sini ya. Kami membaca kesimpulan ya. Jadi artinya kami membaca apa yang dia tulis ya. Apa yang ditulis kita analisis ya. Jangan menambah-nambahi ya. Pertama, terdapat indikasi kuat bahwa dokumen yang diklaim sebagai ijazah dan transkrip nilai Joko Widodo tidak identik dengan dokumen asli seera. Nah, di sini kan dia mengatakan ijazahnya dan transkrip nilai Joko Widodo tidak identik. Padahal di sini dia membahasnya itu apa? Membahas foto, ya. Foto dan perilaku. Perilaku Joko Widodo katanya dibahasnya di sini. Ini ya, di buku ini tulisannya ini hanya membahas foto-foto dan perilaku facial action apa gitu ya. Studi apa ini lagi? Studi analisis sifat kepemimpinan dan konsistensi naratif pada rekam publik kepemimpinan nasional. Kok bisa-bisa kesimpulannya 1, terdapat indikasi kuat bahwa dokumen yang diklaim sebagai ijazah dan transkrip nilai Joko Widodo tidak identik dengan dokumen asli seera. Ini kalau saya jadi penguji ya, S1 ini, nggak usah S3 dulu ya. Penguji S1, ini sudah fail ya. Yang diteliti itu foto, ya, terus indikasi dokumen yang diklaim sebagai ijazah dan transkrip nilai ya. Dari mana transkrip nilainya itu? Kok tiba-tiba ini ya yang disimpulkan ya. Harusnya kan kalau dia membuat penelitian tentang foto, ya foto kesimpulannya adalah misalnya ya, ini bukan ngajari ya, ngasih saran saja kalau meneliti lagi ya, kalau melakukan penelitian baru lagi. Harusnya kan terdapat indikasi kuat bahwa foto yang tertera atau tertempel pada ijazah tersebut tidak identik atau diduga kuat tidak identik gitu dengan fotonya ya, berdasarkan perilaku kan gitu ya. Itu harusnya kesimpulan, bukan kesimpulannya bahwa
terdapat indikasi kuat dokumen yang diklaim sebagai jasa dan transkrip nilai Joko Widodo tidak identik dengan dokumen asli seera. Nah, pertanyaannya apa, kesimpulannya apa? Jadi permasalahan yang diteliti apa, kesimpulannya apa? Ini kan jaka sembung ya, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung loh, ya. Nah, nggak ada nyambungnya ini. Kalau S1 saja ini sudah pasti fail ya, kalau ada yang begini ya. Penelitian S1 ya, ini sudah fail, 100% fail ya. Apa yang permasalahan, itulah kesimpulannya. Kan kita kalau menjawab, penelitian itu menjawab permasalahan penelitian, bukan ngawur kemana-mana ya. Nah, yang kedua, perbedaan, kesimpulan kedua ini ya, perbedaan tidak konsisten dengan degradasi normal akibat fotokopi. Ya, fotokopi katanya. Ya fotokopinya dong yang disalahkan ya. Ini apa maksudnya? Apakah dia membahas tentang fotokopi konsistenkah? Misalnya pertanyaannya, konsistenkah degradasi berdasarkan fotokopi atau bagaimana konsistensi ya, atau apakah fotokopi konsisten degradasinya dengan wajah Pak Joko Widodo? Nah, harusnya pertanyaan gitu kan. Nah, ini menjawab apa gitu? Kami bingung. Perbedaan tidak konsisten dengan degradasi normal akibat fotokopi. Kesimpulannya. Nah, ya. Yang ketiga, ini juga kebingungan ya. 1, 2 ini kebingungan. Bingung kita. Jadi orang yang membaca disuruh bingung. Harusnya kesimpulan itu adalah menjawab permasalahan, bukan membuat orang bingung ya. Nah, yang ketiga, analisis perilaku memberikan dukungan kontekstual terhadap temuan teknis forensik. Maksudnya apa ya? Analisis perilaku memberikan kontekstual terhadap temuan teknis forensik. Ngawur ya. Menurut kami ini kesimpulan, 3 kesimpulan ini ngawur, tidak ada hubungan dan kaitan dengan apa yang dikatakannya. Foto itu berbeda, diduga kuat berbeda berapa ya? 92% atau berapa persen dari foto Joko Widodo yang sekarang gitu ya. Berbeda katanya. Tetapi tidak ada kesimpulan itu menjawab ini. Dengan pernyataannya itu tidak ada sama sekali di dalam kesimpulan. Nah, kalau penelitian seperti ini sudah pasti tidak ilmiah. Ini hanya mengarang gitu ya, mengarang bebas ya. Nah, rekomendasinya ini yang kita lihat ya, penting juga. 1, melakukan pemeriksaan fisik laboratorium forensik terhadap dokumen asli. Nah, maksudnya apa gitu kan sudah dilakukan ya, pemeriksaan fisik laboratorium oleh Puslap for Polri kan. Nah, jadi kenapa direkomendasikan lagi gitu ya. Nah, dan tidak ada kaitannya lagi dengan dia sudah menduga kuat bahwa 92% kan. Harusnya foto tadi yang direkomendasikan mau diapain kan gitu ya permasalahannya. Nah, yang kedua ini rekomendasi. Memperluas dataset pembanding autentik dari periode yang sama. Artinya ini dia sarannya buat siapa gini ya? Buat dirinya sendiri atau buat siapa ini? Memperluas dataset pembanding autentik dari periode yang sama. Ini juga sangat ngambang ya. Kalau dalam kajian ataupun penelitian begini ya, penelitian S1 juga, ini skripsi S1 begini, ini ngambang. Pasti dimarahi dosen pembimbingnya. Belum diuji ini. Kalau diuji mah sudah fail ini. Malu-maluin gitu ya. Yang ketiga, mengarsipkan seluruh bukti dengan sistem audit publik. Hubungannya apa? Ya, hubungannya apa? Ini rekomendasinya aneh juga nih ya. Harusnya kan kalau memang temuannya itu fotonya tidak sesuai yang 92% sekian yang disampaikannya, ya, berdasarkan penelitiannya misalnya itu. Katakanlah dia melakukan penelitian ya. Nah, itu harusnya rekomendasikan ini yang temuannya 92% itu mau diapain gitu rekomendasinya. Masa dia suruh lagi orang untuk melakukan pemeriksaan fisik, berarti dia belum melakukan dong untuk pemeriksaan ya. Yang kedua, memperluas dataset, berarti belum juga dong dilakukannya. Yang ketiga, mengarsipkan seluruh bukti yang dengan ya ini juga berarti belum dilakukan. Apa sebenarnya dia lakukan kan gitu ya. Nah, implikasi juga ini ya, implikasi terhadap penelitian ini ya, lucu-lucu ini. Pelaksanaan RFA pada penelitian ini sah secara hukum karena data berasal dari sumber resmi
atau terbuka. Tujuan adalah penelitian ilmiah, metode mengikuti chain of custody internasional dan kepentingan publik melebihi klaim kerahasiaan administratif. Implikasi itu bukan begitu. Implikasinya harusnya penelitian ini berimplikasi terhadap apa? Misalnya terhadap gugatan, terhadap apa ini implikasi ya? Ini kan hanya bercerita gitu. Benar-benar buku cerita ya. Buku cerita benar nih. Nah, ini kan yang penting-penting aja yang kami ambil ya. Jadi dari sini aja masih banyak sih mau kita kritik ini ya. Lucu ini penelitian kalau begini lucu. Sekelas S1 ya, mahasiswa yang belum pernah meneliti tetapi semester akhirnya adalah melakukan penelitian. Tidak begini-begini amat lah ya hasil penelitian yang sudah dibukukan. Mana bukunya juga kami cari-cari di mana ada ISBN-nya, ternyata tidak ada ya. Di mana daftar pustakanya ini juga dikutip banyak sekali, daftar pustaka dikutip ya, pengutipan, tetapi daftar pustakanya sangat-sangat terbatas. Cuma berapa ini? 16. Dan itu tidak ada sama sekali. Ya, dituliskan di sini. Jadi, apa yang dikutip tidak ditulis dalam daftar pustaka. Dan itu adalah rule of thumb, sebuah kajian ilmiah. Kalau ada yang dikutip, harus ada ditulis di daftar pustaka. Kalau tidak, itu namanya apa? Kebohongan. Bisa jadi plagiat, bisa jadi kebohongan. Kan begitu ya. Tetapi kami tidak tahu apa ini sebenarnya ya. Kami tidak menuduh, tetapi berdasarkan ini, kalau kami jadi review sebuah buku ataupun sebuah karya ilmiah, pasti kami cek itu kesesuaian apa yang dikutip dengan daftar pustaka ya. Kalau di daftar pustaka itu tidak ada yang dikutip ya, itu berarti dia lalai, artinya ditulis tetapi asal-asalan, bohong gitu ya. Kalau dia mengutip tidak ada di daftar pustaka, jangan-jangan ini plagiat, kan begitu ya. Ini semua jangan-jangan ya. Itu dugaan-dugaan karena melihat menganalisis apa yang ada di sini ya. Ini sebenarnya masih banyak ya, masih banyak. Ini masih tentang Dr. Tifa ya, karena tulisannya ini di sini bukan membuat sebuah penelitian ya. Di sini hanya bercerita ya. Bercerita, sebuah buku cerita lah. Ya tidak masalah kalau dikatakan ini buku ini dikatakan buku cerita, ya buku cerita. Ya tidak masalah. Tapi jangan katakan ini hasil penelitian ya. Ngawur kalau hasil penelitian menurut kami ya. Karena tidak sesuai kajian-kajian ilmiah ya. Nah, ini juga penulisan ini, ya ini ada doktor KRMT. Nah ini kita nggak tahu nih dokternya lagi diduga ada bermasalah ya. Dengan status mahasiswanya ketika itu harus DO. Nah ini dokter Eng, Rismond ya. Nah ini juga akan bermasalah. Nah ini kok dokter ya. Harusnya dokter, kalau bukan doktor ya, dokter harusnya ya, karena tulisannya sama, D besar, R besar, ketiga-tiganya sama ini ya, lihat ya. Jadi kan seperti apakah kesalahan cetak, kesalahan tulis, atau kesengajaan, kami tidak tahu ya. Yang pasti, ini karena ditulis di sini adalah menulis ini investigasi yang dikatakan diuji di hadapan bangsa dan dunia. Nah, jadi kami tergerak karena netizen mendesak kami untuk menganalisis. Kami katakan, ya, berdasarkan analisis kami simpulkan buku ini bukan kajian ilmiah. Ini hanya sebuah cerita saja ya. Kalau cerita ya tidak apa-apa. Siapapun boleh saja bikin buku cerita atau apa. Tetapi jangan katakan kajian ilmiah karena tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Mungkin gitu saja ya. Jadi kali ini kami menganalisis ini secara sederhana aja, singkat ya. Kalau nanti ada kesempatan, kami akan analisis lagi bagaimana penulisan daripada KRMT Roy Suryo yang secara sedikit kami katakan juga ini ya sama, ini bukan kajian ilmiah ya. Ini hanyalah bercerita tentang apa yang dia lakukan ya, ataupun apa yang dia pikirkan, ataupun apa yang dia persepsikan, opinikan ya. Boleh menulis dengan itu ya. Opini-opini kita, kajian-kajian pikiran kita ya tuliskan. Tetapi jangan katakan kajian ilmiah, karena kajian ilmiah itu sudah menyalahi ini. Kalau ini buku ini ya,
Sekali lagi, buku ini sudah menyalahi atau tidak mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, ya. Jadi paham ya, paham teman-teman? Itu dulu singkatnya. Kenapa kami katakan alasan kami bahwa buku ini menurut penilaian kami berdasarkan analisis kami, ini bukanlah sebuah kajian ilmiah tetapi sebuah buku cerita ya, cerita yang bisa disampaikan bagaimana pemikiran mereka ataupun asumsi mereka ya, asumsi ataupun narasi-narasi lah yang menurut orang-orang yang menulis ini berbasis apa yang mereka lakukan menurut mereka ya, tetapi tidak berbasis apa yang dituliskan dalam kajian-kajian ilmiah. Oh ya, satu lagi sebelum saya tutup, ada juga analisis dia di sini ya. Kalau sempat saya buka ya. Ini saya buka sedikit. Nah ini ya. Metodenya juga kami bingung ya, dia menggunakan metode apa. Ada ditulis singkat sini metodenya. Tetapi metodenya itu enggak ilmiah. Dia menggunakan apa tadi ya metodenya. Ini buku memang tidak ada daftar isinya, membingungkan ya. Jadi membukanya juga kita bingung ya. Nah, metodenya apa dia tulis di sini ya. Sebentar ya. Ada juga ini analisis perilaku jarak jauh. Metode apa itu ya? Nah, kalau metode ilmiah itu kan jelas sebenarnya. Nah, ini juga signifikansi. Lucu-lucu. Saya sebenarnya kalau udah baca ini ya, kemarin sudah berapa lama udah ya membaca ini 1 bulan lebih. Saya itu jujur aja kebingungan mencari-carinya ya. Kebingungan mencari-carinya untuk mana ini ya? Saya buka dulu ya, Barrett et al. Ada nggak dia di sini ya? Kacau ini ya. Oke lah, gitu ya. Yang pasti metodenya juga ini acak-acakan ya, karena tidak jelas metode apa yang dipakai. Kenapa? Karena lompat-lompat ya, lompat-lompat. Kerangka berpikirnya juga tidak terlihat gitu ya. Apa sebenarnya mereka untuk lakukan. Jadi tidak terstruktur, tidak rapih untuk membangun sebuah kerangka berpikir sebelum menentukan hipotesis dan menyusun metode penelitiannya. Dia menggunakan teknik apa, terus dia apakah menggunakan, kalau ini kan menggunakan software aja menurut mereka ya. Sumber, oh ya ada juga itu sumber primer juga. Ini dia bisa saya katakan ini dia ambil sumber primer itu dari misalnya televisi katanya ya, itu sumber primer. Nah, sumber primer itu adalah sumber yang dia peroleh sendiri ya, bukan sumber yang sudah dipublikasi. Itu namanya data sekunder ya. Nah, data primer itu data yang langsung diperoleh ya, bukan data yang diambil dari data yang sudah ada. Itu namanya data sekunder. Data sekunder pun boleh digunakan, tidak ada masalah, tetapi jangan mengatakan itu data primer ya. Sumber primer itu sumber yang langsung diambil. Misalnya dia mewawancarai seseorang ya. Nah, dia menyebar kuesioner ya, itu primer. Bedakan. Jadi mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan ya. Mungkin pemahaman bagaimana melakukan penelitian. Itu yang sebenarnya kelemahannya. Kalau memang benar-benar ingin melakukan penelitian ya, pahami dulu bagaimana step-step tahapan-tahapan penelitian. Jadi jangan apalagi penelitian ilmiah ya, jangan mengklaim itu penelitian ilmiah, karena penelitian ilmiah itu sangat terstruktur ya, ada tahapannya dan sangat terstruktur ya. Jadi itulah yang bisa kami analisis mengenai buku ini dan yang ditulis
untuk khususnya cara berpikir ataupun cara menelitinya Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal Dr. Tifa itu. Jadi buku ini sekali lagi kami katakan ini buku bukanlah merupakan luaran dari kajian ilmiah atau produk hasil kajian ilmiah, bukan ya. Tetapi pemikiran-pemikiran mereka tuangkan di sini. Boleh-boleh saja pemikiran siapapun menuangkan di dalam sebuah buku, boleh. Tetapi jangan klaim itu kajian ilmiah. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Salam akal sehat, salam akademika. Mari kita tegakkan pendidikan untuk Indonesia maju, Indonesia berkembang, dan beradab, berintegritas.